Halo Sobat Easy Stock, ini kita mau bahas Gajah Tunggal, salah satu saham andalannya Lo Keng Hong. Dia akan belanjakan capex 148 miliar di semester 2 ini. 10 juta US dollar, 150 miliar lah. Dan di paruh pertama sudah merealisasikan 30 juta dolar atau sekitar hampir setengah triliun ya. Nah, ini kita mau lihat dulu nih, apakah capex yang dikeluarkan Gajah Tunggal itu betul-betul menghasilkan output yang efektif atau output yang memberikan dampak yang positif. Kita lihat. Nah, kita akan membahas dengan analisa fundamental dengan menggunakan analisanya dari buku Security Analysisnya Benjamin Graham dan Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Aplikasinya sudah bisa Anda gunakan, untuk sementara belum bisa diakses dari Google Play karena kita masih trouble. Silakan request link, nanti kita kirim linknya kepada Anda untuk membandingkan harga pasar dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, ada buku intisarinya dalam bahasa Indonesia, formatnya e-book, bukunya Intelligent Investor, dan ini gurunya Warren Buffett yang diikuti 85% strateginya. Dan ada satu lagi gurunya Warren Buffett, Philip Fisher, bukunya Common Stock and Uncommon Profit, dalam bentuk e-book, summary juga pelajarannya yang diikuti 15% oleh strateginya oleh Warren Buffett. Ini bisa diperoleh di Tokopedia, Gramedia.com, dan Google Playbook. Oke, kita buka aja sekarang. Oke, kita lihat GJTL. Nah, ini udah laporan terkini ya, semester atau kuartal ketiga. Kita kasih growth 2%. Kita lihat net current assetnya 8,9. Dia akan punya surplus working capital sekitar 3 triliun kurang sedikit, tapi akan defisit kalau suruh nutup utang jangka panjang yang 6,7 triliun. Free cash flow-nya nggak terlalu besar karena dia sebetulnya net loss. Dia masih net loss hampir seperempat triliun ya, 234 miliar. Tapi karena ada pendapatan dan biaya non operasional, free cash flow-nya tetap positif di 585 miliar. Nah, karena beban utang jangka panjangnya besar sekali, maka kalkulasinya atau nilai wajarnya jomplang. Dia bisa mencapai angka 3.000-an, padahal sekarang masih di 630. Jadi kalau dia lihat upside-nya tinggi sekali, tapi downside-nya bisa turun serendah mungkin. Itu negatif, kita tidak bisa representasikan dalam bentuk angka di bursa ya. Tapi nilai bursa atau harga terendah di bursa adalah 50 perak. Oke, kita lihat yang jelas return on equity yang karena ada net loss nggak bisa. Profit marginnya sebetulnya kecil sekali tuh, nggak nyampe 1,5%. Debt equity-nya sudah zona merah. Working capital masih bagus. Kita mau lihat secara historicalnya ya. Historicalnya sebetulnya berapa sih dia? Oke. Kalau kita lihat Q2-nya itu sama aja sebetulnya. Bebannya dia masih net loss. Terus financial ratio nggak bagus. Q421 sama juga sebetulnya, beban di utang jangka panjang itu tidak pernah bisa di restructure,
tetap di angka 6,7 triliun, tidak mampu diutak-utik untuk memperbaiki kinerjanya, tetap dia punya upside yang tinggi. Tapi tahun 2021 itu ada labanya, dia net profit, tidak seperti 2022 sampai detik ini pun masih net loss. Kita lihat 2020 itu juga dia mencetak laba. Jadi sebetulnya kalau dilihat nilai wajarnya itu yang terbaik malahan di 2020. Karena tuh net profit terbaiknya di situ 318. Net income yang di tahun 2021 makin turun. Nilai wajarnya juga makin turun. Dan makin turun sampai sekarang pun juga tambah turun lagi di sini. Kuartal ketiga agak mendingan sedikit ya. Di sini kan jadi pertanyaan, ini kalau kita lihat dari harganya memang turun GJTL tuh. Turun. Pertanyaannya Warren Buffett Lo Keng Hong ini rasanya memiliki strategi yang lain. Mungkin dia sudah tidak menjadi value investor di sini. Karena beban utang tuh terlalu tinggi. Kalau dia lihat cuma sekedar PER sama price book value, mungkin dia akan jatuh di saham ini. Karena saham ini sebetulnya merugi terus di dalam tahun ini. Dan beban utangnya sangat-sangat besar. Sehingga neraca selalu defisit. Oke? Jadi ini sekedar ulasan saham GJTL-nya yang dimiliki Lo Keng Hong. Terima kasih.